Hai learner, kembali lagi di channel NN Learn Education dalam program Materi Matematika. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Sebelum lanjut ke materi videonya, jangan lupa like dan share video ini jika kalian menyukainya dan tekan tombol subscribe lalu aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan materi selanjutnya. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke materinya. Di sini kita akan membahas tentang bentuk 0/0 dan bentuk tak tentu pada limit fungsi trigonometri. Oke learner, bentuk yang pertama seperti ini ya. Limit X menuju A dari sin P kali X min A per Q kali X min A itu akan sama dengan P per Q. Lihat baik-baik bentuknya. Mudah bukan learner? Begitu juga berlaku jika bentuknya seperti ini. Hanya kebalikannya ya. Kalau kebalikannya ya jadi Q per P. Mungkin masih bingung ya. Oke, saya akan kasih contoh. Contoh, limit X menuju 0 dari sin 2X per 4X. Nah, di sini cara menjawabnya kan seperti biasa nih, limit. Tinggal kita masukin aja nilai X-nya. Akan jadi seperti ini. Sin 2 kali 0 per 4 kali 0. Jelas-jelas 2 kali 0 itu 0. Jadinya sin 0 per 4 kali 0, 0. Maka sin 0 itu kan 0. 4 kali 0 juga 0. Maka hasilnya 0 per 0. Maka kalau bentuknya 0 per 0 seperti ini, harus kita ganti. Karena kita tahu bentuknya seperti yang pada sebelah kiri ini. Bentuknya kalau bentuknya kayak ini yang limit X menuju A sin P kali X min A per Q X min A itu akan sama dengan P per Q. Ya udah kita lihat aja bentuknya. Kan hampir sama nih kayak yang sebelah. Jadinya kayak gini. Limit X menuju 0 sin 2 dikali X min 0, betul, per 4 kali X min 0. Karena bentuknya udah sama nih kayak yang di sebelah. Ya udah hasilnya berarti 2 per 4. 2 per 4 itu setengah. Jadi begitu caranya. Jadi P per Q. Hanya seperti itu. Begitu juga kalau sebaliknya. Kalau 4 yang di atas jadi ya 4 per 2. Jadi hasilnya adalah 2. Oke learner. Bentuk yang kedua ini hampir sama ya. Kalau yang sebelumnya kita menggunakan fungsi sinus. Kalau yang di sini digunakan adalah fungsi tangen. Jadi kalau ada limit X menuju A dari tangen P kali X min A per Q kali X min A itu akan sama dengan P per Q. Begitu juga sebaliknya kalau Q-nya yang di atas dan tangannya yang di bawah. Maka jadinya Q per P. Gimana learner? Ingat ya bentuknya harus kita ubah seperti ini. Mudah bukan learner? Lalu untuk bentuk yang ketiga. Yap, kira-kira hampir sama nih learner. Di sini ada bentuk sin per tangan. Ataupun sebaliknya ya, tangan per sin. Ya, kira-kira hampir sama ya. Jika ada limit X menuju A, sin P kali X min A per tan Q kali X min A itu akan sama dengan P per Q. Begitu juga berlaku untuk yang tangan yang di atas, sin yang di bawah. Akan jadi Q per P. Gimana nih learner? Ingat baik-baik. Jadi harus kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Dan bentuk yang terakhir kira-kira seperti ini nih learner. Limit X menuju tahingga dari P per X per sin Q per X. Ya, kita tahu kalau kita masukin tahingganya kan jadi 0 per 0. Namun karena di sini limit X-nya menuju tahingga, maka untuk menyelesaikan ini harus kita lakukan permisalan nih. Oke. Yang pertama kita lakukan misal M sama dengan 1/X. Karena X menuju tahingga, maka kita akan tahu nih M akan menuju kemana. Ayo. Lihat ya, karena dia 1/X. Ya kan? X-nya menuju tahingga.
maka M akan menuju ke 0. Sehingga diperoleh bentuknya menjadi seperti ini nih. Limit M menuju 0 dari, kan tadi P per X. Dengan kata lain kan P kali 1 per X. Nah, 1 per X itu M. Jadi bentuknya P kali M per sin Q kali M. Kalau bentuknya udah seperti ini, ya kita bisa kembali ke bentuk yang sebelumnya tuh. Ayo, ingat lagi bentuk yang sebelum-sebelumnya. Ya, kalau kayak begitu, jadi limit M menuju 0 dari PM per sin QM itu sama dengan apa? Benar sekali, P per Q. Gimana learner? Dari sekian banyak bentuk pada limit fungsi trigonometri, apa ada yang masih bingung? Buat kalian yang masih bingung, tulis di kolom komentar ya. Wah, learner, ini adalah waktu yang kalian tunggu-tunggu kan? Yaitu menjawab soal. Ayo, siapa yang sudah tidak sabar untuk menjawab soal dari kami? Yuk, langsung saja. Ini adalah soalnya. Limit X menuju 1 dari X kuadrat min 1 per sin 2X min 1 sama dengan berapa? Ayo. Seperti biasa ya, kami akan memberikan waktu 10 detik. Jangan sedih. Buat kalian yang merasa kurang, tinggal kalian pause saja. Oke, 10 detik dimulai. Ayo, siapa yang sudah menemukan jawabannya? Yuk, kita jawab sama-sama. Seperti biasa ya, yang pertama cara untuk mengerjakan limit adalah kita masukkan saja X-nya. Yaitu jadinya seperti ini nih. 1 kuadrat dikurang 1 per sin 2, 1 kurang 1. Ya, kita tahu 1 kuadrat itu 1, kurang 1 itu 0. Begitu juga dengan 1 kurang 1 yaitu 0, maka sinnya juga sin 0. Jadi hasilnya 0 per sin 0. Sin 0 itu sama dengan 0. Jadi bentuk ini akan menjadi 0 per 0. Lalu cara penyelesaiannya? Ada yang masih ingat? Ayo. Oke. Yang bagian atas itu bisa kita kerjakan dengan mencari faktornya tuh. Karena X kuadrat min 1 itu ada faktornya. Jadi apa? Ya, benar sekali. Lihat ya, bentuknya jadi gini nih. Jadi, yang X kuadrat min 1 jadi X min 1 kali X plus 1. Yang bawahnya tetap tuh, sin 2 kali X min 1. Selanjutnya gimana? Ada yang masih ingat? Bentuk yang ada pada konsep limit? Yap, bisa kita pisah nih limitnya. Jadi seperti ini. Yang pertama, X min 1 per sin 2X min 1 dikali dengan, nah tinggal yang X plus 1 ya. Tuh, limitnya bisa dipecah. Dengan limit yang sama ya, sama-sama X menuju 1. Kalau udah seperti ini, kita kerjakan satu-satu. Jadi yang sebelah kiri hasilnya, masih ingat ayo bentuk-bentuk yang baru kita pelajari pada trigonometri? Yap, benar sekali. Yang sebelah kiri jadi setengah. Ya kan, P per Q. Ingat, yang atas itu 1, yang bawah tuh sin 2, ya berarti setengah. Oke. Nah, sedangkan yang sebelah kanan tinggal kita masukin deh nilai X-nya. Ya kan, 1 tambah 1, 2. Oke. Jadi hasilnya setengah dikali 2. Sama dengan berapa? 1. Gimana learner? Apa ada jawaban yang sama? Atau masih ada yang bingung? Tulis di kolom komentar ya learner. Wah, tak terasa sudah di penghujung acara saja ya learner. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang telah mengklik video ini. Dan buat kalian yang belum bergabung dengan NN Learn Education, yuk segera di-subscribe channel ini agar kami semangat dalam membuat materi video untuk kalian. Terima kasih dan selalu ingat, matematika itu simple.